Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Dengan saya Jidanowi Proyega dalam program pembelajaran audit. Dalam hal ini saya akan menjadi moderator yang akan mempersiapkan para narasumber-narasumber tentang menjelaskan materi audit kita. Yang pertama, saya sendiri Jidanowi Proyega akan menjelaskan tentang manajemen letter. Selanjutnya akan dibahas Client Receptionist Letter oleh Fizlia Wardani. Nantinya juga akan dilanjutkan oleh Nur Syahrin dan Rahmanjani untuk membahas tentang manajemen audit. Kurang lebih 30 menit kami akan membahas tentang materi tersebut. Oke, kali ini saya menjadi narasumber pertama yang akan membahas tentang manajemen letter. Apa sih manajemen letter itu? Manajemen letter itu adalah surat yang dibuat oleh KAP untuk ditunjukkan kepada manajemen perusahaan yang sedang diperiksa laporan keuangannya atau sedang diaudit, yang isinya menunjukkan kelemahan pengendalian internal dalam perusahaan, baik material maupun immaterial weakness, yang dilakukan selama pengauditan dan disertai dengan perbaikan-perbaikan oleh KAP. Ya, sebelum kita memeriksa internal perusahaan, kita harus memahami, mempelajari, serta mengevaluasi pengendalian internal perusahaan tersebut, yaitu dengan yang pertama, internal control questionnaire, yang kedua, flowchart, yang ketiga, narrative memo. Setelah mempelajari dan memahami hal tersebut, langkah selanjutnya melakukan pembuktian dengan tes ketaatan. Hal ini memastikan bahwa transaksi perusahaan diproses sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi. Dalam tes ketaatan, hal yang diperiksa merupakan transaksi seperti pengeluaran kas, pemasukan kas, pembelian, penggajian, penjualan, dan penyesuaian. Transaksi yang kita periksa tersebut, kita perlu perhatikan adalah apakah transaksi didukung oleh pendukung yang lengkap. Yang kedua, apakah transaksi diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, apakah perhitungan matematis dalam dokumen pembukuan sudah benar. Yang keempat, apakah pendebit atau pengkreditan transaksi ke buku besar sudah benar? Ya, setelah melakukan tes ketaatan, akuntan publik harus mengambil kesimpulan untuk mengenai kebaikan dan kelemahan yang terdapat di dalam pengendalian internal perusahaan. Kelemahan tersebut harus kita laporkan kepada top manajemen perusahaan beserta saran-saran perbaikannya. Baik, dalam hal ini saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat manajemen letter yang baik. Yang pertama, manajemen letter itu harus tepat waktu, karena hal ini berguna untuk melakukan perbaikan dalam pengendalian internal perusahaan. Jika terlambat, bisa saja terjadinya kecurangan yang akan merugikan perusahaan. Yang kedua, manajemen letter harus berisi saran perbaikan yang bermanfaat yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, konsep dan manajemen letter harus didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan, karena komentar dan saran tersebut tidak boleh mengejutkan. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan bahasa yang baik dan sopan dan tidak menyinggung perasaan siapapun. Yang kelima, kelebihan dan saran diurut berdasarkan hal-hal yang penting. Yang keenam, saran yang diberikan berdasarkan kondisi perusahaan, karena untuk menambah pengembangan usaha perusahaan. Yang terakhir, pada bagian terakhir ini, manajemen letter harus berisi mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan staf yang telah bekerja sama dan membantu dalam pemeriksaan. Ya, apakah manfaat manajemen letter itu? Manfaat manajemen letter itu terbagi menjadi 3, yaitu untuk bagian klien, untuk bagian kantor akuntan publik, dan untuk staf kantor akuntan publik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang untuk bagian klien. Untuk bagian klien, kita dapat mengetahui tentang kelemahan yang terdapat di pengendalian internal, serta dapat mengambil tindakan dalam mengatasi permasalahan atau kelemahan tersebut, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Untuk bagian kantor akuntan publik, yaitu menjadikan nama kantor akuntan publik lebih baik lagi, serta jika dalam hal tersebut manajemen perusahaan puas, maka mereka akan menyarankan untuk menggunakan jasa akuntan publik tersebut, sehingga akan menambah klien untuk kantor akuntan publik kita. Yang ketiga, untuk staf kantor akuntan publik. Jika klien bertambah, maka kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Pegawai atau staf juga mendapatkan kesempatan untuk mempelajari pengendalian internal di berbagai macam perusahaan, serta dapat mempelajari membuat manajemen letter yang baik. Ya, tugas dan tanggung jawab tim audit dalam membuat manajemen letter. Dalam membuat manajemen letter yang baik, kita perlu bekerjasama dengan seluruh anggota tim audit perusahaan, dari auditor junior sampai auditor partner. Auditor junior atau auditor asisten auditor adalah ini bertugas untuk terjun ke lapangan, kantor-kantor perusahaan setiap hari karena untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat di pengendalian internal, baik kelemahan dan kebaikan. Pengendalian internal serta mendokumentasikannya data dan informasi beserta fotokopi pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk diteliti lebih lanjut oleh senior auditornya.
Nah, untuk tugas senior auditornya itu, setelah mendapat kata kerja dari asisten auditor, senior auditor harus menelaah kertas kerja yang telah diberikan, khususnya yang lebih berkaitan mengenai kelemahan pengendalian internal perusahaan, serta mengumpulkan hal-hal yang dapat dimasukkan ke dalam manajemen letter, sekaligus menyusun konsep manajemen letter dan mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut pada bagian pajak dan bagian manajemen servis dari kantor akuntan publik. Lalu menyerahkan konsep manajemen letter itu kepada auditor supervisor atau manajemen untuk ditelaah. Yang ketiga ada auditor supervisor atau manager. Nah, auditor supervisor manager ini bertugas untuk menelaah dan mengedit konsep manajemen letter lalu mengusulkan perbaikan yang diperlukan. Manajemen konsep in management letter ini yang diperbarui setelah itu diberikan kepada auditor partner. Nah, yang keempat itu ada auditor partner. Nah, auditor partner ini bertugas juga untuk menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari auditor manager. Nah, kalau misalnya terdapat kesalahan, nah dia ini harus mengembalikan konsep tersebut serta memberikan saran-saran yang baik kepada auditor manager, lalu menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki tersebut. Nah, jika sudah final, auditor partner ini menandatangani manajemen letter untuk dikirim ke manajemen perusahaan. Nah, ada harus hal yang kita ketahui dalam sini. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kantor akuntan publik tidak boleh mengiklankan jasanya atau kantornya, karena jika dilakukan berarti dia melanggar aturan Kompetermen Akuntansi Publik IAI. Ya, sekian materi pembahasan dari saya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Fizlia yang akan membahas tentang Client Receptionist Letter. Kepada Saudara Fizlia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fizlia Wardani dari kelompok 7 akan menjelaskan Client Representation Letter atau surat pernyataan langganan. Saya akan menjelaskan pengertian Client Representation Letter, kegunaan dan isinya. Yang pertama, pengertian Client Representation Letter. Client Representation Letter adalah surat yang dibuat klien yang ditujukan kepada KAP yang berisi pernyataan dari manajemen perusahaan. Terus yang kedua, kegunaan Client Representation Letter. Itu sebagai bukti di pengadilan terkait dengan kesalahan pencatatan yang dilakukan klien atau klien tidak melihat transaksi secara keseluruhan atau bukti yang disembunyikan tidak diperlihatkan sehingga pihak tertentu menggunakan laporan keuangan klien dan dirugikan dan mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Terus isi Client Representation Letter. PSA nomor 17 surat pernyataan langganan representasi tertulis mengenai yang pertama, tanggung jawab manajemen, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas. Yang kedua, tersedianya catatan keuangan. Yang ketiga, kelengkapan notulen RPS, direksi dan dewan komisaris. Yang keempat, tidak ada kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. Yang kelima, informasi transaksi dan utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang keenam, ketidakpatuhan dengan pasal, perjanjian, atau kontrak yang berdampak terhadap laporan keuangan. Nomor 7, informasi mengenai peristiwa kemudian. Yang kedelapan, ketidakberesan manajemen dan karyawan. Yang ke-9, komunikasi instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan atau kelemahan praktek pelaporan keuangan. 10, rencana atau maksud yang mempengaruhi nilai atau klasifikasi aset atau liabilitas. 11 itu pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan pengungkapkan line of credit atau perjanjian yang serupa. 12 pengurangan kelebihan atau keuangan persediaan menjadi nilai yang dapat direalisasikan. 13 rugi dan komitmen penjualan.
14. Hak atas aset, hak gadai atas aset, dan aset yang dijaminkan. 15. Perjanjian membeli aset kembali yang sebelumnya dijual. 16. Rugi komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. 17. Pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan. Dampaknya harus diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar mencatat rugi bersyarat. 18. Pengungkapan liabilitas lain dan laba rugi bersyarat. 19. Tuntutan yang tidak diungkapkan. 20. Hak atau perjanjian pembelian kembali saham. Perusahaan atau modal saham yang disisihkan untuk hak pembelian saham, warrant, konversi, atau persyaratan lainnya. Ya, terima kasih kepada Saudari Fizlia Wardani telah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya, kita panggilkan narasumber yang akan menjelaskan tentang manajemen audit. Kepada Saudari Rahma Anjani dan Saudara Dursarim Pratama, saya persilahkan untuk menjelaskan materi manajemen audit. Terima kasih Saudari Zidan atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen audit. Yang pertama ada konsep dasar audit. Nah, dalam suatu perusahaan, audit merupakan hal yang sangat penting. Untuk mengaudit suatu perusahaan diperlukan adanya konsep dasar audit seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Dari hal tersebut berkaitan dengan adanya sumber daya, informasi, dan teknologi yang perlu diaudit secara berkala untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal pengambilan keputusan. Nah, perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan berkesinambungan dengan adanya pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas audit. Dengan demikian, audit menghasilkan sebuah tujuan, diantaranya yaitu yang pertama dapat dipercaya data akuntansi, kedua terjaganya keamanan aset perusahaan, ketiga berjalannya operasi secara efisien, yang keempat ditaatinya ketentuan, peraturan, dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu poin ada hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit. Di sini terdapat 3 pihak yang terlibat dalam hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit. Di antaranya yaitu pihak pertama sebagai auditor, di mana fungsinya yaitu untuk menguji pertanggungjawaban audit pihak kedua terhadap pihak ketiga dan melaporkannya terhadap pihak ketiga. Hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua yaitu menimbulkan fungsi audit. Nah, yang kedua itu ada pihak kedua sebagai entitas yang diaudit atau auditi. Nah, biasanya diwakilkan oleh manajemen atau karyawan di entitas tersebut dan entitas bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas akuntabilitasnya dan diuji oleh pihak pertama. Hubungan pihak pertama dengan pihak kedua yaitu menimbulkan fungsi pertanggungjawaban. Selanjutnya pihak ketiga atau pemegang saham, yaitu entitas yang memerlukan pertanggungjawaban dari entitas yang telah diaudit dan menerima laporan hasil penguji pertanggungjawaban dari pihak pertama. Hubungan pihak pertama dan ketiga yaitu menimbulkan fungsi pengesahan. Nah, dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa auditor sebagai pihak pertama melakukan audit terhadap pertanggungjawaban pihak kedua dan pihak ketiga, serta memberikan hasil pengesahan auditnya untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga memerlukan pertanggungjawaban dari pihak kedua dan menerima laporan pertanggungjawaban pihak kedua yang telah disahkan oleh pihak pertama. Nah, poin selanjutnya itu ada pengertian manajemen audit dan jenis manajemen audit. Nah, manajemen audit adalah audit yang dilakukan terhadap manajemen suatu organisasi secara keseluruhan untuk menilai unsur-unsur manajemen.
apakah telah direncanakan, dijalankan, dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar. Pemeriksaan manajemen dirancang untuk menganalisis, menilai, meninjau ulang, dan menimbang hasil kinerja perusahaan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya itu jenis audit manajemen. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan beberapa jenis audit manajemen. Di antaranya yang pertama ada audit laporan keuangan, yaitu merupakan penilaian atas perusahaan atau badan hukum, termasuk pemerintah, sehingga dapat dihasilkan pendapat yang independen tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, dan disajikan secara wajar. Audit laporan keuangan juga berkaitan dengan kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang laporan suatu entitas dengan tujuan memberikan pendapat atau opini tentang laporan tersebut apakah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, yang kedua di sini itu jenisnya ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah program kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh yang berwenang. Menurut Halim, audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi aturan dan regulasi yang telah ditentukan. Nah, audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern maupun pihak ekstern. Nah, audit kepatuhan berfungsi untuk menentukan sejauh mana sih perusahaan mentaati peraturan tersebut, kebijakan dan peraturan pemerintah serta hukum yang dipatuhi oleh perusahaan yang diaudit. Nah, yang ketiga ada audit internal. Adalah pelaksanaan audit yang menjalankan tugas di dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dibentuk dan dipatuhi sebelumnya, serta menetapkan apakah pengelolaan akan aset organisasi perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik. Auditor internal mempunyai tugas yaitu dalam membantu manajemen puncak untuk mengawasi aset dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Selanjutnya ada audit operasional. Nah, audit operasional ini adalah jenis pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, meliputi kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional manajemen yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan operasi yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya ada audit fungsional. Nah, merupakan audit fungsi yang berkaitan dengan satu atau lebih fungsi yang ada di dalam organisasi. Audit fungsional mempunyai keuntungan memungkinkan spesialisasi oleh auditor. Staf auditor tertentu dalam bagian manajemen audit dapat mengembangkan keahlian dalam area seperti perekayasaan produksi dan juga dapat lebih efisien menghabiskan waktu untuk mengevaluasi fungsi-fungsi yang berkaitan. Nah, terus selanjutnya ada audit organisasi. Nah, audit organisasi ini adalah suatu audit organisasional berhubungan dengan unit organisasi secara keseluruhan, seperti departemen cabang atau anak perusahaan. Tekanan dalam suatu audit organisasi adalah bagaimana efisien dan efektifnya fungsi-fungsi berinteraksi, rencana organisasi, dan metode untuk mengkoordinasi aktivitas. Nah, jenis audit manajemen yang terakhir yaitu ada penugasan khusus. Nah, di mana dalam manajemen audit ini timbul karena adanya permintaan manajemen. Jenis audit tipe ini cukup luas, sebagai contohnya yaitu menentukan penyebab tidak efektifnya sistem IT investigasi terhadap kemungkinan adanya kecurangan dalam sebuah divisi dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu produk. Nah, poin selanjutnya yaitu ada tipe audit, pelaksanaan audit, tujuan audit, dan penerimaan audit. Di sini itu ada 7 tipe audit ya. Yang pertama, audit laporan keuangan. Tipenya yaitu
Tipe audit yang pertama itu ada audit laporan keuangan. Nah, pelaksanaan auditnya itu dilakukan oleh auditor eksternal. Nah, tujuannya yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Nah, adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercemin pada opini audit. Nah, penerimaan laporannya itu pihak ketiga atau investor dan kreditor. Selanjutnya tipe audit yang kedua ada audit kepatuhan. Pelaksanaannya itu dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal. Tujuannya yaitu untuk menentukan tingkat kepatuhan suatu perusahaan terhadap hukum, kebijakan, rencana, dan prosedur. Penerima laporannya itu manajemen perusahaan yang bersangkutan dan pemerintah. Tipe audit yang ketiga ada audit internal. Nah, pelaksanaan dilakukan oleh auditor internal. Tujuannya yaitu untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya, seperti menilai kendala laporan, keandalan laporan keuangan, menentukan tingkat kepatuhan suatu perusahaan, menilai pengendalian internal organisasi, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, terusannya program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Nah, penerima laporannya itu manajemen perusahaan yang bersangkutan. Tipe audit selanjutnya ada audit operasional, di mana pelaksanaannya dilakukan oleh auditor eksternal atau auditor internal. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi organisasi terhadap penggunaan sumber daya. Nah, penerima laporannya itu manajemen dari perusahaan yang bersangkutan. Tipe audit selanjutnya ada audit fungsional, di mana pelaksanaan auditnya dilakukan oleh auditor internal. Tujuannya yaitu untuk membagi aktivitas bisnis seperti fungsi produksi, fungsi keuangan, dan fungsi sumber daya manusia. Nah, penerimanya laporannya itu oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, audit organisasi. Pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor internal. Tujuannya yaitu untuk mengaudit suatu unit dalam organisasi seperti departemen, supaya dapat mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari interaksi antar fungsi. Penerima laporannya itu yaitu manajemen perusahaan yang bersangkutan. Nah, tipe audit yang terakhir yaitu ada penugasan khusus, di mana pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor internal. Tujuan auditnya itu untuk menentukan penyebab dari tidak efektifnya sistem teknologi informasi di perusahaan dan menyelidiki kemungkinan terjadinya kecurangan pada suatu divisi. Penerima laporannya yaitu manajemen perusahaan yang bersangkutan. Poin selanjutnya itu ada ruang lingkup dan sasaran audit manajemen. Nah, ruang lingkup ada audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program aktivitas yang dilakukan. Periode audit juga bervariasi. Bisa untuk jangka waktu 1 minggu, beberapa bulan, 1 tahun, bahkan untuk mencapai tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan yang menjadi sasaran dalam audit manajemen adalah kegiatan, aktivitas, program, dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi masih memerlukan perbaikan, peningkatan baik dari segi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, di sini itu di dalam ruang lingkup dan sasaran audit manajemen ada 3 elemen pokok dalam tujuannya. Yang pertama itu ada kriteria. Kriteria itu merupakan standar pedoman norma bagi setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua ada penyebab. Penyebabnya itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan. Penyebab bisa terjadi dalam 2 hal. Yang pertama, penyebabnya itu dapat bersifat positif, di mana program aktivitasnya itu berjalan dengan tingkat efisiensi
dan efektivitas yang lebih tinggi. Penyebab yang kedua itu bisa bersifat negatif, yaitu program atau aktivitasnya itu berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitasnya yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Nah, elemen yang ketiga itu ada akibat. Akibat yaitu merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Nah, poin selanjutnya itu ada kerangka kerja audit manajemen, di mana maksudnya adalah kriteria, kondisi, dan penyebab akan mengacu terhadap GAP atau perbedaan terhadap pemakai laporan keuangan dengan auditor mengenai peran dan tanggung jawab auditor. Nah, kondisi tersebut akan memberikan hasil yang aktual terhadap pelaksanaan program yang telah ditentukan. Dari hal perbedaan tersebut akan mengakibatkan terhadap sektor keuangan dan non-keuangan. Kemudian akan direkomendasikan kepada manajemen dan dapat segera ditindaklanjuti. Nah, poin selanjutnya itu ada prinsip dasar audit. Nah, ada 7 prinsip dasar yang harus diperhatikan auditor agar audit manajemen dapat mencapai tujuannya dengan baik. Nah, di sini itu menurut IBK Bayangkara dalam bukunya yang berjudul Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi yang menyebutkan 7 prinsip dasar. Di antaranya yang pertama, audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Yang kedua, persyaratan penilaian terhadap kegiatan objek audit. Yang ketiga, pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Yang keempat, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Yang kelima, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Prinsip dasar audit yang keenam yaitu adanya pelanggaran hukum, dan yang terakhir yaitu adanya penyelidikan dan pencegahan kecurangan yang dilakukan terhadap audit manajemen. Nah, poin selanjutnya itu ada perbedaan antara audit manajemen dengan audit keuangan. Nah, di sini itu ada 10 keterangan atau 10 poin penting gitu yang terhadap perbedaan terhadap audit manajemen dengan audit keuangan. Yang pertama itu ada karakteristik. Nah, di dalam audit manajemen yaitu menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, serta menemukan perbaikan program aktivitas perusahaan. Nah, sedangkan di dalam audit keuangan, karakteristiknya yaitu mengaudit data akuntansi, mengaudit proses pencatatan, dan mengaudit laporan keuangannya. Nah, yang kedua yaitu ada keluasan audit. Di dalam audit manajemen, keluasan auditnya itu meliputi keseluruhan aspek manajemen, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan di dalam audit keuangan itu lebih cenderung kepada aspek data keuangan, ke bagian finansialnya aja gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan audit. Di dalam audit manajemen, tujuannya itu menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan, kemudian dilakukan perbaikan terhadap penghematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan di dalam audit keuangan, yaitu mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian, laporan tersebut dapat digunakan untuk pemakai laporan keuangannya. Perbedaan yang selanjutnya itu ada ruang lingkup. Nah, di dalam audit manajemen, keseluruhan fungsi manajemen dan unit yang terkait serta mencapai seluruh aktivitas program perusahaan. Dalam manajemen audit ini, keluasan ruang lingkup audit bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan. Sedangkan di dalam audit keuangan yaitu menekankan auditnya terhadap data akuntansi perusahaan dan proses penyajian laporan yang disajikan oleh manajemen. Dalam hal ini, keluasan ruang lingkup audit keuangan bergantung pada efektivitasnya pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya itu ada dasar yuridis. Nah, kalau di dalam audit manajemen itu berdasarkan kepedulian manajemen untuk memperbaiki program aktivitas perusahaannya. Nah, kalau dalam audit
keuangan, yaitu keharusan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau akuntan publik kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Perbedaan yang selanjutnya itu ada pelaksanaan audit. Nah, kalau dalam audit manajemennya itu pelaksanaannya auditnya itu terhadap audit internal maupun audit eksternal, di mana objektivitasnya dilakukan dalam rangka untuk menemukan berbagai kekurangan atau kelemahan pengelolaan perusahaan melalui pengelolaan berbagai program aktivitas yang dilakukan manajemen, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah perbaikan terhadap kekurangan tersebut. Sedangkan di dalam audit keuangan, yaitu pelaksanaan auditnya dilakukan dalam rangka mendapatkan pengesahan opini secara independen dari pihak auditor atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, audit juga harus dilakukan oleh pihak independen atau auditor eksternal agar penggunaan informasi merasa yakin atas keakuratan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Nah, perbedaan selanjutnya itu ada frekuensi audit, di mana dalam audit manajemen ini tidak ada ketentuan mengikat yang mengharuskan untuk melakukan audit setiap periode waktu tertentu. Kebutuhan audit sangat dipengaruhi oleh kepedulian manajemen dalam mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dan kebutuhan untuk memperbaiki berbagai program aktivitas yang hasilnya belum optimal. Sedangkan di dalam audit keuangan itu bersifat reguler, karena audit keuangan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun untuk frekuensi auditnya. Nah, perbedaan yang selanjutnya itu ada orientasi hasil audit, di mana di dalam manajemen audit itu audit manajemen lebih menekankan auditnya untuk kepentingan perbaikan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Audit manajemen lebih merupakan antisipasi audit sebagai sarana untuk mengantisipasi atau mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan akibat kelemahan-kelemahan yang ada pada perusahaan. Sedangkan di dalam audit keuangan yaitu dilakukan terhadap data-data keuangan perusahaan yang bersifat historis. Oleh karena itu, audit ini lebih menekankan pada penilaian terhadap kinerja masa lalu yang telah dicapai manajemen pada periode pelaporan. Nah, selanjutnya itu ada bentuk laporan. Dalam audit manajemen itu bersifat komprehensif, di mana di dalam laporan tersebut di samping menyampaikan kesimpulan audit, juga disajikan temuan-temuan penting hasil audit yang menjadi dasar dalam pembuatan kesimpulan dan rekomendasi. Sedangkan di dalam audit laporan keuangan itu, bentuk laporannya itu bersifat baku bagi seluruh akuntan independen yang melakukan audit keuangan. Hal ini diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Nah, bentuk laporan yang disampaikan biasanya adalah laporan bentuk pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit. Perbedaan yang ke-10 itu ada penggunaan laporan, di mana dalam manajemen audit ditunjukkan kepada pihak internal perusahaan. Berbagai pihak sesuai dengan bidangnya membutuhkan informasi tentang potensi perbaikan yang bisa dilakukan perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, laporan audit manajemen dapat menyajikan berbagai informasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang ada pada perusahaan. Sedangkan di dalam audit laporan keuangan, penggunaan laporannya itu ditunjukkan kepada berbagai kelompok pengguna yang berada di luar perusahaan atau eksternal. Berbagai kelompok tersebut diantaranya pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai kelompok tersebut, laporan keuangan disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pemakai. Ya, saya akan melanjutkan materi pembahasan tentang manajemen audit yang sebelumnya telah disampaikan oleh Rama Anjani. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tahapan audit. Tahapan audit itu terdapat 5 tahapan audit manajemen, yaitu yang pertama itu audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit yang dilakukan. Yang kedua itu ada review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit.
Yang ketiga ada audit terperinci. Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan. Yang keempat itu ada pelaporan. Tahapan ini bertujuan untuk mengomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kelima itu ada tindak lanjut. Sebagai tahapan akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindakan lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara memahami permasalahan secara dini. Penurunan kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan menurunnya pencapaian laba perusahaan, tinggi keluhan pelanggan, perputaran karyawan yang tinggi, dan sebagainya merupakan beberapa indikasi bahwa pengelolaan perusahaan masih perlu diperbaiki. Salah satu penyebab turunnya laba perusahaan adalah operasi yang kurang efisien. Hal ini ditunjukkan dengan semakin kecilnya rasio output dan input, atau disebut juga jumlah output dibagi jumlah input, hasilnya tidak cukup tinggi. Perputaran karyawan yang tinggi menunjukkan kepuasan kinerja atau job satisfaction yang rendah bagi karyawan. Kepuasan kerja berkaitan dengan imbalan kerja yang diperoleh karyawan dalam melaksanakan aktivitasnya. Dalam perusahaan, kepuasan tersebut tidak hanya diukur dengan imbalan finansial yang mereka dapatkan, namun juga mencakup hal lain seperti beban kerja, hubungan antar karyawan, kinerja karir, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada hubungan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomisasi atau kehematan, efisiensi atau daya guna, efektivitas atau hasil guna merupakan tiga hal penting yang tidak dapat dipisahkan dan harus dicapai perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya. Operasi yang berjalan secara hemat dan berdaya guna tanpa mengabaikan pencapaian tujuan perusahaan akan mampu menghasilkan produk dengan harga pokok yang relatif rendah namun dengan kualitas standar yang telah ditetapkan. Ekonomisasi berhubungan dengan bagaimana perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang akan digunakan dalam setiap aktivitas. Ekonomisasi merupakan ukuran input yang digunakan dalam berbagai program proyek yang dikelola. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasi sehingga optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi berhubungan dengan metode kerja. Metode kerja yang baik akan dapat memandu proses operasi berjalan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ada ruang lingkup audit. Nah, ruang lingkup audit di dalamnya terdapat yang pertama itu ada audit SDM atau sumber daya manusia. Audit manajemen pada fungsi ini bertujuan untuk menilai apakah kebutuhan SDM suatu perusahaan sudah terpenuhi dengan cara yang hemat, efisien, dan efektif. Nah, ruang lingkup pada audit ini mencakup keseluruhan dari proses SDM. Nah, selanjutnya yang kedua ada audit produksi dan operasi. Audit manajemen pada fungsi ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan berbagai aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam operasi perusahaan. Di samping itu, audit pada fungsi ini juga ditujukan untuk menilai ekonomisasi dan efisiensi pengelolaan sumber daya dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Yang selanjutnya itu ada yang ketiga, itu ada audit pajak. Fungsi perpajakan pada perusahaan sebenarnya bukan hanya pada bagaimana perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perusahaan mengelola fungsi ini untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya.
Yang selanjutnya itu ada audit manajemen lingkungan. Tujuan utama audit manajemen pada fungsi ini adalah untuk menilai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab lingkungannya. Tujuan audit pada fungsi ini juga mencakup baik tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan internalnya dan eksternalnya. Selanjutnya ada audit sistem kepastian kualitas. Audit sistem kepastian kualitas bertujuan untuk menilai apakah sistem kepastian kualitas yang ditetapkan perusahaan telah mampu memandu proses operasi perusahaan untuk mendapat pencapaian kualitas produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya itu ada audit sistem informasi. Audit manajemen pada fungsi sistem informasi menekankan pada penilaian terhadap keandalan sistem informasi yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan berbagai informasi yang diperlukan secara akurat dan tepat waktu. Yang selanjutnya ada audit pemasaran. Audit manajemen pada fungsi ini bertujuan untuk menilai bagaimana setiap program atau aktivitas pemasaran yang dilakukan mencapai tujuannya melalui pengelolaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah audit. Yang pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dengan rangka mempersiapkan audit yang lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini antara lain ada pemahaman auditor terhadap objek audit. Yang kedua ada penentuan tujuan audit. Yang ketiga ada penentuan ruang lingkup. Yang keempat ada review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Yang keenam ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Yang ketujuh ada kesimpulan hasil audit pendahuluan. Setelah audit pendahuluan, yang kedua itu ada review terhadap sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup yang pertama ada pernyataan tujuan perusahaan, yang kedua ada rencana perusahaan, yang ketiga ada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, yang keempat ada kebijakan dan praktik yang sehat, yang kelima ada sistem review yang efektif. Setelah itu ada audit lanjutan. Audit ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang ditetapkan berdasarkan hasil review dan penguji pengendalian manajemen. Yang terakhir adalah pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan. Hasil audit ada dua cara pelaporan audit manajemen, yaitu yang pertama itu ada cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama bertahap-tahap audit. Dan yang kedua itu ada cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna informasi hasil audit. Laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Yang selanjutnya ada kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah berbagai catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Manfaat kertas kerja audit yaitu sebagai dasar perencanaan audit tahun selanjutnya. Yang kedua ada sebagai dasar untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas. Yang ketiga itu sebagai
dasar untuk supervisi audit oleh supervisor dan partner. Seorang auditor tidak dapat memberikan informasi kepada pihak bukan klien kecuali jika klien mengizinkannya. Karena kertas kerja tidak hanya berisi informasi yang diperoleh auditor dari catatan klien saja, tetapi berisi pula program audit yang akan dilakukan oleh auditor. Maka tidak semua informasi yang tercantum dalam kertas kerja dapat diketahui oleh klien. Auditor biasanya menyelenggarakan dua macam arsip kertas kerja untuk setiap kliennya, yaitu arsip kini atau current file dan arsip permanen atau permanent file. Untuk membuktikan bahwa seorang merupakan auditor yang kompeten, ia harus dapat menghasilkan kertas kerja yang benar-benar bermanfaat. Untuk memenuhi tujuan ini, ada 5 faktor cara membuat kertas kerja yang baik yang harus diperhatikan, yaitu lengkap, teliti, ringkas, jelas, dan rapi. Ya, terima kasih kepada Saudari Ramanjani dan Saudara Nur Salim Pratama telah menjelaskan manajemen audit dengan secara baik. Ya, tidak terasa sudah di penghujung acara untuk program pembelajaran audit ini. Kami beserta narasumber meminta maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang belum jelas. Untuk itu kami pamit. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih.